kata student based learning harus berdasarkan pada studentnya. Nah, tapi lebih ke arah anak-anak beri tugas-tugas, tapi tidak memberi stimulasi bahwa dan mengarahkan. Nah, mengarahkan ini yang mungkin penting dan bisa dipahami kalau kita menanyakan apa yang mau dilakukan, bisa jadi mereka belum ada ide, mereka belum ada apa yang mau dicapai atau apa yang mau ingin dipelajari dari tahun. Namun ketika kita mengarahkan, kita menjadi motivator, kita menjadi fasilitator, maka mahasiswa yang ada ini akan terstimulasi untuk mencari apa yang menjadi passion dari anak-anak semua. Nah, Bapak Ibu, pada waktu saya di Universitas Musa, khususnya tahun 2002 menjadi wakil rektor 3 2014 sampai dengan 2017, kemudian tahun 2017 sampai dengan terakhir tahun 2023 ada di wakil rektor 1. Memang pada waktu tahun 2020 itu ketika pertama kali kampus Merdeka itu diluncurkan, kami sudah menyesuaikan secara peraturan akademiknya. Mohon maaf saya beralih dulu menceritakan bagaimana di Universitas Musa. Kami langsung membuat secara peraturan akademiknya. Nah, kemudian tahapan kami selanjutnya kami mencoba menyampaikan pentingnya hal-hal tentang kampus Merdeka. Itu memang tantangan akan banyak dihadapi pada waktu itu dan mungkin sampai dengan sekarang, karena implementasi kampus Merdeka itu sendiri pasti memerlukan kolaborasi. Baik dari berangkat dari konsep pembelajaran ini dan bagaimana dalam organisasi, maka kita harus mengubah mindset dulu dari sisi dosen, dari sisi mahasiswa, dari sisi pengelola di tingkat jurusan, di tingkat fakultas, ataupun di tingkat universitas. Nah, terutama di tingkat universitas, ketika dorongan dari pimpinan, dan saya yakin Pak Freddy akan sangat, Pak Rektor akan sangat mengarahkan hal itu akan sangat berpengaruh, menentukan sekali dengan dibantu oleh para wakil rektor. Nah, itu artinya kalau dari atasnya itu sudah menggerakkan, itu di bawah mau komplain atau bertanya-tanya, ya itu sudah kan begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali, ya ini saya yakin juga karena yang hadir di sini adalah para dosen, para pengelola, kita harus kembali melihat bahwa ada perubahan tuntutan dari anak-anak kita. Kita tidak bisa, artinya kompetensi kita yang lalu diajarkan kembali tanpa ada modifikasi. Pengetahuan, kemudian kondisi lingkungan selalu berubah. Nah, sehingga oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa kita tuh harus mampu beradaptasi. Kalau kita beradaptasi, berarti kita akan bisa survive di mana-mana, bahkan kita bisa berkembang di mana-mana. Nah, kondisi-kondisi itu yang melatar belakangi mengapa ketika kampus Merdeka ataupun Merdeka Belajar itu diluncurkan, anak-anak itu dituntut untuk bisa mampu beradaptasi. Nah, ketika mereka dalam suatu lingkungan yang baru, dalam proses pembelajaran yang baru, atau bahkan melihat sudut pandang baru, mereka diharapkan akan mendapat 10 dari kondisi skill ataupun tuntutan yang harus dimiliki di depan. Complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, dan lain sebagainya yang ada di sini. Dan itu semua ketika mahasiswa itu hanya masuk kelas, menerima pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas seperti biasa. Nah, itu ya kita ngasih tugas kerja kelompok, bisa jadi hanya satu orang aja yang kerja, tapi yang lainnya tidak bekerja. Nah, itu memang salah satu kerjasama, tantangan mereka akan melakukan kerjasama, namun penerapan di lapangan juga harus dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini adalah kita punya tanggung jawab ya, relevan dengan yang saya gawangi saat ini di Pusat Prestasi Nasional tahun 2045 yang notabene ini adalah 22 tahun lagi Bapak Ibu. Ketika Indonesia 100 tahun Indonesia, kita punya bonus demografi di tahun 2030, anak-anak yang saat ini di perguruan tinggi itu adalah anak-anak yang diharapkan memimpin di 20 tahun ke depan.
Sedangkan anak-anak yang di tingkat pendidikan menengah itu yang kita siapkan untuk menjadi pelapis berikutnya. Nah, kondisi itu yang kita perlu pahami, bahwa kita menyiapkan mereka itu untuk saat ini dan ke depan. Sehingga apa yang terjadi di depan pun kita perlu mengantisipasi. Nah, ini ya sedikit kondisi-kondisi yang melatar belakangi, namun ini sudah mencapai tahun keempat. Saya pikir kita sudah sama-sama memahami, begitu Bapak Ibu. Nah, ini saya kemarin pada waktu Bu Lis atau pada waktu bahkan sebelumnya ketika Kampus Merdeka itu di Musamus sudah mulai berjalan, selalu yang saya plototi ya sebagai penanggung jawab di bidang akademik adalah program-program apa di Kampus Merdeka yang bisa dijalankan. Saya pada waktu itu menyampaikan ke teman-teman di Universitas Musamus, kita itu dari Indonesia Timur itu pasti mendapat perhatian. Karena apa? Program pemerintah itu dari seluruh Indonesia itu harus mendapat kesempatan. Dan kesempatan itu bisa jadi ketika di Indonesia bagian barat, bagian tengah, kompetisinya sangat tinggi, di Indonesia Timur itu kompetensinya sangat rendah. Nah, ini mungkin juga perlu dipahami oleh para perguruan tinggi di swasta juga, bahwa seringkali kita tidak berani atau bahkan tidak mengetahui informasi itu. Padahal kalau kita berani melangkah lebih dulu untuk mencoba, ya seperti yang tadi Pak Rektor sampaikan, berhasil mendapat PKKM, ya itu adalah karena diawali dari keberanian dan pastinya juga kebutuhan dana. Nah, ini Bapak Ibu serangkaian kegiatan yang bisa dilakukan dalam Kampus Merdeka. Sehingga ketika tahun pertama kita hanya ikut misalnya pada waktu itu pertukaran mahasiswa tapi secara daring. Nah, tahun berikutnya kita mentargetkan lagi magang, seperti harus magang. Kemudian kita selain itu harus apa lagi? Kita berusaha semua program ini, semua program yang ada, kampus mengajar, magang, studi independen, IISMA, dan lain sebagainya ini sampai ada kurang lebih hampir 9 program ini kami berusaha ikut. Tapi pokoknya harus dapat minimal terdata, itu berarti sudah terdata begitu. Walaupun kondisinya seperti di studi MSIB, ya MSIB, magang, studi independen, ini memang secara kuota sedikit dan biasanya kami yang masuk hanya 1-2 orang begitu. Tapi tidak apa-apa, itu akan menjadi saluran bagi prodi-prodi lainnya. Nah, kemudian juga untuk program Kampus Merdeka pada waktu itu kami berkolaborasi dengan dengan pemerintah daerah. Kami katakan ke Dikbud bahwa kami lebih condong untuk program Kampus Merdeka adalah kampus mengajar. Mengapa? Karena dihadapkan pada kondisi lingkungan. Dan itu kami sampaikan ke pemerintah daerah kabupaten. Nah, puji syukur bahwa tahun 2022 tahun 2022 kami melakukan kampus mengajar mandiri, dan tahun 2023 melalui dana Otsus kami melakukan kampus mengajar dengan pembiayaan dari Otsus pemerintah Kabupaten Papua, Kabupaten Merauke. Nah, rencananya pada waktu sebelum saya beralih ke Jakarta, dikatakan bahwa akan memperluas untuk kabupaten lainnya. Jadi kita perlu melihat apa kekhususan di wilayah kita, kebutuhan di wilayah kita, apa yang bisa diterapkan seperti itu. Nah, yang juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu adalah keberlanjutannya. Seringkali ketika kita mengikuti pendanaan dari pusat, itu setelah pusat tidak ada hibah seperti ini, kita tidak bisa lanjut. Nah, ini yang ini juga harus disiapkan keberlanjutannya seperti apa. Nah, keberlanjutan ini kami waktu itu mengawalinya dengan memulai membuka jaringan selain dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan. Kami yakin bahwa Unpati sebagai perguruan tinggi besar di Indonesia Timur mudah memiliki jaringan
jaringan kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dengan implementasi dari kampus Merdeka Belajar ini. Nah, itu Bapak Ibu kondisi yang mungkin secara program-program kita harus punya keberanian, inisiatif, kemudian sudah mulai merancang untuk keberlanjutannya secara mandiri. Dan sebenarnya ketika kita ketuk itu mitra-mitra stakeholder itu banyak juga yang bisa mengakomodir dari program MBKM ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan mengkaitkan apa yang tadi terkait dengan MBKM ini, MBKM untuk prestasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi yang sempat tadi saya singgung, bahwa tahun 2021 melalui Kepres nomor 21 itu dibentuk Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional. Nah, Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional ini yang mengkoordinir adalah Bappenas, Badan Perencanaan Nasional Pembangunan Nasional. Yang mengkoordinir adalah Bappenas, dan dalam manajemen talenta nasional itu ada 3 kementerian utama yang harus mengawal terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah bidang olahraga, itu dari Kementerian Olahraga. Kemudian untuk seni dan budaya itu adalah dari Kementerian Pendidikan. Kemudian yang terkait dengan Ristek itu adalah BRIN. Nah, namun karena Kemendikbudristek ini menangani siswa, menangani mahasiswa, yang notabene 3 bidang ini, seni, sains, dan olahraga itu menjadi programnya juga, maka Kemendikbudristek secara peserta didik ya, artinya yang masih sekolah ataupun yang masih kuliah, tetap diterapkan 3 aspek tersebut dalam fokus manajemen talenta nasional. Nah, sebagai update informasi Bapak Ibu, tahun 2024 nanti yang saat ini sedang intens digodok, itu akan dibuat perpres terkait dengan Grand Design Manajemen Talenta Nasional. Sehingga di situ akan tampak peran-peran stakeholder seperti apa, kemudian pencapaian setiap periodenya seperti apa. Begitu. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait MBKM. Nanti kita akan melihat menukik lebih dalam terkait dengan MBKM untuk prestasi. Ya, memang kalau kita katakan kenapa kok sampai manajemen talenta dan kaitannya dengan prestasi ataupun penyiapan anak-anak kampus Merdeka dan lain-lain, ya itu tidak, kita sadari bahwa ini link and match perguruan tinggi dengan industri itu rendah. Kemarin pada waktu saya melakukan temu mitra untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti lomba dalam World Skill Competition di Prancis tahun 2024, dari mitra itu mengeluhkan secara langsung kepada kami, kepada Kemendikbud, bahwa kurikulumnya ini tidak match dengan dunia industri. Bagaimana anak-anak yang kita katakan bahwa kita bilang bahwa ini contohnya pada waktu itu adalah SMK dan mitranya adalah industri, salah satu distributor untuk garment, mengatakan bahwa ketika anak-anak diajar membuat pola, jadi tahapan menjahit itu adalah membuat pola, kemudian memotong, mereka tidak pernah dikenalkan pada teknologi untuk membuat pola. Memang betul bahwa memang kita harus tahu teknik dasarnya, manualnya, membuat pola baju dan lain-lain. Namun mereka juga perlu dikenalkan oleh teknologinya. Nah, karena apa? Semua hal sekarang dilakukan secara otomatisasi. Nah, itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu kaitannya dengan manajemen talenta nasional yang menjadi tupoksi kami dan kaitannya dengan mahasiswa ini. Kami, kalau Bapak Ibu pernah mendengar World Debating Championship, ya, yang debat bahasa Inggris di internasional, dan itu adalah pesertanya adalah mahasiswa yang digodok dari debat bahasa Inggris, juara debat bahasa Inggris. Itu yang
Kenapa kita mendorong anak-anak untuk juga lanjut ke ajang-ajang di internasional, yaitu supaya mengetahui bagaimana standar di nasional, bagaimana juga standar di industri, itu dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Ya memang kita tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana prasarana, namun dengan belajar langsung di masyarakat, di lapangan, ataupun di perusahaan, relatif bisa lebih mendekatkan antara perguruan tinggi, kemudian mahasiswa, dan juga kebutuhan pasar kerja. Itu yang saya selalu sempat pada waktu di Universitas Musamus disampaikan. Jangan disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, jangan menghasilkan mahasiswa yang nantinya tidak bisa bekerja apa-apa ataupun menjadi pengangguran. Nah, mungkin itu kondisi-kondisi harapan di masyarakat, harapan di dunia kerja, di perusahaan, anak-anak kita itu adalah anak-anak kita yang memang bisa kompatibel untuk bekerja. Nah, baik Bapak Ibu, saya perjelas kembali Bapak Ibu terkait dengan bagaimana MBKM ini bisa mendukung target dari manajemen talenta nasional. Nah, ini Bapak Ibu arah kebijakan dari manajemen talenta nasional. Nanti kita akan juga melihat bagaimana kontribusi perguruan tinggi secara lebih konkret. Jadi kami manajemen talenta nasional ya, ini akan memperluas talent pool atau memperbaiki mekanisme akuisisi talenta. Bapak Ibu nanti saya juga akan menunjukkan kami memiliki di Pusat Prestasi Nasional memiliki database anak-anak berprestasi dan itu bisa diakses secara umum. Nah, mulai sekarang segala hal yang terkait dengan anak-anak berprestasi itu bisa terdata di situ. Otomatis ketika mereka juga saya sedang melakukan diskusi dengan Bu Direktur bahwa kita kalau bisa mengintegrasikan apa yang ada di Simkatmawa ya, sistem pemeringkatan kemahasiswaan, yang mana universitas melaporkan prestasi anak-anak, kemudian pencapaian MBKM untuk mendukung IKU, salah satu IKU-nya, itu bisa diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen talenta secara meluas, sehingga akan lebih lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memperkuat intervensi pembinaan. Nah, kemudian juga menyediakan sarana prasarana, meningkatkan sumber daya pendanaan dan tata kelola, serta memperkuat siklus manajemen talenta. Ini kita tidak lakukan sendiri, Bapak Ibu, selalu ada keterkaitannya dengan perguruan tinggi, dengan mitra yang lain. Nah, sehingga pada akhirnya akan kita harapkan pada 2022 sampai dengan 2045 ini untuk memperbaiki ekosistem talenta nasional. Perguruan tinggi ini merupakan bagian dari ekosistem talenta nasional. Nah, sehingga alur pembinaan dan pengembangan dan bibit talenta menjadi talenta potensial dan talenta unggul yang dapat berjalan secara program dan terukur. Nah, ini informasi sekilas saja apa saja yang sedang dilakukan. Kami menyelenggarakan ajang-ajang talenta yang mungkin sebelumnya tersebar di semua direktorat dari pendidikan dasar sampai menengah. Ini terpusat di yang saat ini menjadi tanggung jawab. Lalu kemudian kami berikutnya adalah mempunyai warehouse data terpadu manajemen talenta nasional. Ya, ini pada waktu saya baru datang, Bapak Ibu, baru datang itu yang saya lihat bagaimana data di Papua, bagaimana data di Indonesia Timur. Nah, memang kondisinya masih sangat terbatas, masih sangat sedikit, sehingga ini juga menjadi fokus untuk bisa ditingkatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga melakukan kurasi ajang dan prestasi peserta didik. Bapak Ibu, kalau di perguruan tinggi pada umumnya, selain mengikut sertakan anak-anak dalam lomba di Kemdikbud, saya yakin di universitas-universitas itu juga mengirimkan anak-anak di lomba-lomba di luar yang diselenggarakan oleh Dikti. Nah, anak-anak yang mengikuti lomba ataupun katakanlah mendapat penghargaan di tingkat nasional, anak-anak mahasiswa kita itu bisa mengajukan yang namanya kurasi. Kurasi itu adalah pengakuan bahwa
apa yang dilakukan, jadi pengakuan resmi dari pemerintah kepada ajang maupun peserta didik berprestasi. Konteks berprestasi di sini sebenarnya tidak hanya berlomba, tapi juga achievement-achievement yang mereka miliki, kalau mereka menjadi penggerak sosial, mereka menjadi pemprakarsa suatu gerakan, itu bisa kita kurasi dengan standar yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, satu yang lagi yang menjadi wilayah kami adalah beasiswa Indonesia Maju. Mungkin ada putra-putrinya yang juga saat ini ada di SMA, kemudian memiliki prestasi, ada peluang untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Jadi beasiswa Indonesia Maju ini khusus untuk S1. Nah, untuk S1, bukan untuk S2. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan di universitas apa? Nah, kalau dilihat dari Permen tahun nomor 53 tahun 2023, di situ dikatakan bahwa salah satu penerimaan mahasiswa baru juga memperhitungkan prestasi. Nah, itu yang saat ini juga banyak bergerak di tingkat dasar, menengah, ya, dan perguruan tinggi juga. Nah, namun biasanya masuk dalam program seleksi mandiri itu untuk prestasi. Nah, itu sudah tercantum di dalam Permen. Nah, keterkaitannya apa? Bapak Ibu, penerima beasiswa Indonesia Maju ini saat ini adalah untuk S1 dan targetnya adalah luar negeri dan beberapa kampus di dalam negeri yang terkemuka. Nah, kalau misalnya katakanlah dengan kriteria yang ditetapkan universitasnya termasuk di dalam negeri itu adalah Unpati, otomatis seperti Unpati akan mendapat calon-calon mahasiswa yang punya prestasi yang tinggi. Nah, itu yang membiayai untuk sekolah di kampusnya itu siapa? Itu adalah pembiayaan dari pemerintah untuk S1-nya. Jadi semacam KIP kuliah, namun kalau KIP kuliah itu kan untuk yang miskin atau kondisi sosial ya, pertimbangannya adalah kondisi ekonomi. Kalau yang ini adalah pertimbangannya adalah prestasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah bos kinerja prestasi, ini lebih mengarah ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini yang kalau Bapak Ibu sering mendengar bahwa ada 8 kegiatan MBKM ya yang seperti ditampilkan di sini, bahwa program-programnya seperti kampus mengajar, magang, studi independen dan lain sebagainya, ini adalah program-program kampus merdeka. Nah, apa relevansinya, apa keterkaitannya dengan yang saya sampaikan ini? Bapak Ibu mungkin bisa melihat ataupun mengetahui di kampusnya masing-masing, ya, baik di Unpati ataupun di kampusnya masing-masing, apakah anak-anak kita, mahasiswa kita, itu pernah mengikuti atau semua lomba ini apakah pernah diikuti? Apakah pernah diikuti? Karena bisa jadi bahkan tidak tahu bahwa ada lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, kaitannya dengan MBKM Bapak Ibu, kemarin saya berdiskusi dengan Forum Wakil Rektor 3 di Indonesia, seluruh Indonesia. Saya sampaikan bahwa program pertukaran mahasiswa, kalau host yang penyelenggaranya, jadi contoh misalnya Unpati menjadi tuan rumah untuk kampus merdeka, kampus pertukaran mahasiswa. Unpati bisa menyelenggarakan lomba yang pesertanya adalah anak-anak yang datang di situ. Jadi anak-anak yang dari kita selama ini kalau di Indonesia Timur tuh selalu kendalanya ketika mau mengirimkan untuk mengikuti lomba pasti terkendala biaya, sumber daya. Nah, tapi kemudian kalau kita menyelenggarakan lomba juga demikian, pasti dari luar pun jarang. Nah, ada yang bisa dikombinasikan untuk kegiatan kampus merdeka dikaitkan dengan penyelenggaraan lomba-lomba yang bisa mendukung prestasi. Nah, saya pikir itu akan menjadi atmosfer yang baik ya ketika contoh misalnya Unpati sebagai tuan rumah dari PM pertukaran mahasiswa kemudian menyelenggarakan, mungkin tidak menjadi tuan rumah resmi yang ada di dalam Kemdikbud, namun prodi-prodi, fakultas itu menyelenggarakan lomba yang juga diikuti oleh anak-anak pertukaran mahasiswa dari kampus lain. Itu akan menjadi momen yang sangat bagus untuk
untuk mereka saling belajar pengalaman dari anak-anak dari luar universitas kita. Nah, mungkin itu yang bisa salah satu contoh konkret yang mungkin sangat mudah diimplementasikan. Didorong saja anak-anak itu berkompetisi di antar mahasiswa. Kita menerima katakanlah 20 universitas dari luar, ya silakan apa yang menjadi fokus dari asal-asal mahasiswa itu, kemudian apakah bisa disalurkan dalam lomba-lomba yang diadakan di universitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya melihat kemungkinan-kemungkinan dan mungkin levelnya masih level katakanlah level provinsi atau level antar provinsi, tapi kalau kita melihat ini pesertanya dari seluruh Indonesia juga ya, berarti itu bisa dikatakan di tingkat nasional. Nah, ini Bapak Ibu serangkaian ajang talenta di tingkat perguruan tinggi seperti kontes robot, ONMIPA, Gemastik, KKJ TBN, kontes kapal cepat, Satria Data, bangunan gedung, PIMNAS, KMHE, KRTI, LIDM, Lomba Inovasi Digital, KBMK, kompetensi mahasiswa bidang manajemen. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara PIMNAS ya, kemarin pada waktu acara PIMNAS itu ya yang seperti kita pahami, yang familiar disebut itu selalu juara umumnya adalah UGM. Nah, Punjen kemarin juga mendapat penghargaan, artinya juara favorit seperti itu, juara favorit. Namun masih banyak dari wilayah Maluku, Papua, masih banyak sekali bahkan yang belum. Bahkan Universitas Musamus pun juga hanya menjadi finalis di PIMNAS, ya artinya mungkin menjadi keterwakilan peserta, namun juara favorit dan apalagi juara yang terperingkat 1, 2, 3 itu belum ada. Nah, kita mungkin perlu mencoba mendorong bertahap. Nah, ini Bapak Ibu kelanjutannya bahwa ada National University Debating, kompetensi debat bahasa Indonesia, pemilihan mahasiswa berprestasi, paduan suara gerejawi. Nah, kemudian Peksiminas, kemudian tahun 2024 ini akan ada Asian University Game yang diselenggarakan di Malang dan di Surabaya, di UNESA dan di UM. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak ini tidak hanya berkompetisi di ataupun hanya ke kampus, pulang, belajar, ataupun mengerjakan di lingkungannya, tapi mereka bergaul secara luas, saya yakin akan timbul kepercayaan diri, akan timbul keyakinan-keyakinan mereka untuk bisa lebih bisa mengetahui kondisi sosial dan critical thinking-nya pun akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan terkait sistem informasi manajemen talenta. Ini adalah websitenya, nanti mungkin bisa dicoba, diakses ya. Secara gambaran dasarnya, anak-anak kita pun sebenarnya sudah masuk di dalam sini. Apalagi juga calon-calon mahasiswa dari Unpati ataupun dari perguruan tinggi sekitar. Kalau memang anak-anak ini adalah anak-anak yang berprestasi. Nah, tujuan dari manajemen talenta ini, Bapak Ibu, adalah menyimpan data terintegrasi. Jadi memantau pemetaan prestasi, sumber informasi publik, kemudian portofolionya, kemudian ada marketplace talenta, kemudian analisa dan evaluasi. Gambaran desainnya adalah untuk lomba-lomba yang dilakukan, Puspresnas dan PPTI akan masuk ke dalam database SIMTE. Kemudian data talenta yang tadi saya sampaikan bahwa ada lomba-lomba yang diikuti oleh universitas di luar yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Nah, ini akan dilakukan kurasi. Kedepannya, melalui yang tadi saya sempat sampaikan Perpres tersebut, database talenta nasional ini akan masuk. Nah, kalau seandainya ini diperluas dalam pencatatan kegiatan aktivitas MBKM anak-anak, dan kemudian nantinya juga akan menjadi database dalam penyaluran ke dunia kerja, maka kita sudah bisa bayangkan bahwa ketertinggalan kita ini akan semakin jauh. Dalam arti eksekusi di lapangannya belum, secara pendataan otomatis tidak ada, luarannya pun pastinya akan sangat sulit kita dapatkan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sebagai
bahan pertimbangan bahwa penciptaan steppingnya ini adalah kita mulai dari melakukan dulu. Steppingnya adalah kita mulai dari mengawali dulu, melaksanakan dulu. Karena akan ada tahapan-tahapan yang sudah dibangun sebenarnya, sudah dirancang. Dan kita apabila tidak memulai, maka kita akan susah untuk mengejar apabila ini sudah sepenuhnya dijalankan. Ini sebagai gambaran saat ini di Dikti, ya, di Dikti itu ada tercatat 11.113 peserta didik yang berprestasi, 11.000. Nah, 11.000 ini berarti berangkat dari anak-anak yang ikut dalam ajang yang dilakukan Puspresnas ataupun yang diikuti oleh masing-masing mandiri oleh mereka. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dari 11.000 ini siswa kita ada menjadi bagian di situ? Karena apa? Ini adalah sistem database yang menunjukkan anak-anak itu mempunyai kelebihan. Nah, harapannya semakin banyak dari anak-anak kita yang terdorong masuk di sini, maka peluang ini diakses dan digunakan untuk pemangku-pemangku kepentingan stakeholder perusahaan. Kami akan memperluas database ini sehingga mereka bisa mendapatkan anak-anak didik yang baik. Nah, Bapak Ibu sebagai gambaran lagi terkait dengan beasiswa Indonesia Maju, Bapak Ibu kita tidak membayangkan, ini adalah saya mencontohkan perubahan-perubahan ya yang saya pikir kita juga harus aware dan melihat bahwa sekarang kalau kita melihat mahasiswa yang berprestasi itu mendapat fasilitas untuk kuliah di luar negeri. Kami setiap tahun mendapat 400 kuota, 400 anak kuota, dan itu mayoritas pada angkatan saat kami sudah mengalami 4 angkatan, mayoritas kuliah di Kanada, kemudian tahun 2020 angkatan kedua itu sudah bergeser dari Kanada ke Australia. Kami memperbanyak mitra-mitra universitas luar negeri untuk menjadi sasaran. Nah, bagaimana anak-anak yang berprestasi ini kuliah di luar, namun ada juga yang kondisinya tidak maksimal terkait dengan SAT dan TOEFL dan lain sebagainya, karena kan bidang ilmu prestasinya macam-macam. Kalau dari sains mungkin oke, tapi kalau dari olahraga ataupun seni biasanya agak terkendala. Nah, itu kita ke dalam negeri. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi juga bahwa ini adalah artinya kita melihat bahwa anak-anak ini sudah belajarnya di University of Toronto, Yale University, kemudian di Oxford. Nah, berarti anak-anak kita yang kita didik di sini, ini pun harus juga kita persiapkan. Nah, kita sebagai perguruan tinggi yang di nasional ya pastinya mengharap bisa juga mengejar ataupun meningkatkan standar ya supaya ketika anak didik kita yang ada, mahasiswa di kita ini bisa mampu bersaing juga begitu. Walaupun memang yang dikuliahkan di luar negeri juga tidak akan 50% dari jumlah mahasiswa karena terkendala biaya dan lain-lain. Namun kami juga coba mendorong peningkatan kualitas untuk yang di perguruan tinggi dalam negeri. Nah, ini sekilas saja mengenai kerjasama. Nah, Bapak Ibu, kalau saya tadi sempat katakan bahwa kita melakukan pembinaan itu secara terstruktur dari tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional. Akan sangat membanggakan Bapak Ibu apabila adik-adik yang mungkin dari universitas-universitas di Indonesia Timur itu akan menjadi perwakilan di ajang internasional yang ada. Ya, jadi World University Debating Competition ini yang tadi sempat saya sampaikan itu adalah di tingkat mahasiswa, di tingkat mahasiswa. Kemudian ICT Games itu adalah tingkat mahasiswa. Sedangkan yang lainnya relatif tingkat SD, SMP, SMA. Itu yang saat ini kami siapkan. Juga Bapak Ibu, yang kita harus coba sinkronkan antara proses akademik dan proses non akademik, sehingga pada waktu saya berpikir bahwa memang ini akan ada bidang akademik dan kemahasiswaan ini harus relevan, harus terkait seperti itu. Karena kalau kita berpikir akademik IPK, padahal ketika penerimaan mahasiswa baru bahkan mungkin nanti kalau S2 juga, karena di itu tidak bedakan
tentang penerimaan mahasiswa barunya S1, S2, namun dikatakan di situ bahwa mempertimbangkan prestasi dalam Permen nomor 23. Nah, kalau seandainya anak-anak ketika S1 ini mendapat prestasi yang tercantum sementara ini, kalau di perguruan tinggi kan adalah di SKPI atau mungkin di Unpati sudah, atau di perguruan tinggi lain sudah punya database juga, maka ini akan bisa didorong ketika mereka akan mengajukan apply beasiswa S2, akan mengajukan perguruan tinggi negeri lainnya. Nah, mungkin hal itu Bapak Ibu yang hal yang bisa saya sampaikan berbagi. Oh ya, satu lagi sampaikan bahwa ketika MPKM di Universitas Samus itu keberlanjutannya harus disiapkan. Saat itu kita dengan keberanian menginisiasi untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan kelapa sawit, kita dorong magang. Kemudian tahun ini juga saya mendapat PPRK, ya, itu juga mengharuskan anak-anak magang dan turun. Dan ternyata itu bisnisnya disambut oleh kepala kampung di daerah itu, sehingga kepala kampung di kampung tersebut akhirnya mengalokasikan dana, anak-anak itu datang lagi. Nah, itu kondisi-kondisi real yang mungkin bisa saya sampaikan rangka mempersiapkan cara skill mereka maupun kalau bisa didorong sampai dengan pencapaian prestasi, maka itu akan sangat membantu, akan sangat mendukung dalam pengembangan dengan talenta. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang berkenan. Saya kembalikan Bu Yolita. Dan ternyata memang materinya sangat menarik, dan kalau buat saya ini materi yang baru, karena akhirnya kita tahu sebenarnya ada manajemen talenta nasional, dan ini ternyata kalau dilihat dari pemaparan dari Ibu Iren ini sangat selaras dengan MBKM, ya, karena MBKM ini melalui flagshipnya itu dapat mendorong mahasiswa maupun dosen untuk ada di dalam talenta nasional ini. Apalagi tadi beasiswa sangat menarik sekali, ya, karena selama ini sebenarnya jujur saja ya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang di online ini informasi yang baru. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kita ada di babak tanya jawab atau diskusi. Kami memberikan kesempatan pertama yang ada di ruangan ini. Kalau ada pertanyaan dan saran, kami persilahkan. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menanggapi materi dari Ibu Iren tadi. Ya, silakan Pak. Mungkin nama dan dari prodi mana? Iya, terima kasih Bu Moderator, Ibu Iren ya, yang kami hormati, Bapak dan Ibu peserta sosialisasi. Saya Demi Suhoka dari Prodi Peternakan Unpad, Ibu. Saya tertarik tadi ketika Ibu menyampaikan bahwa mahasiswa berprestasi itu bisa mengajukan kurasi beasiswa, ya, kurasi beasiswa Indonesia Maju, atau mengajukan kurasi ya Bu ya. Ya, yang jadi pertanyaan, definisi yang selama ini kita pakai untuk mahasiswa berprestasi. Terkadang kita menilai mahasiswa berprestasi itu ketika dia bisa capai juara 1, 2, 3. Yang lain itu dianggap tidak berprestasi karena itu tidak dijadikan juara. Saya sedikit merasa akhirnya para mahasiswa itu, ya sudahlah, kita sampai di sini. Ya, kita sampai di sini. Beberapa waktu lalu saya kebetulan mendorong mahasiswa kami untuk mengikuti LKTI nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Dan anak kami hanya bisa capai finalis. Nah, kalau contoh seperti itu, katakanlah hanya sebatas finalis, apakah itu bukan prestasi?
Nah, kalau kondisinya seperti itu, bisakah mereka juga diajukan untuk bisa dapatkan kurasi tadi? Ya, sehingga ada semangat dari para mahasiswa kita untuk juga maju, tidak terbatas karena bisa juara 1, 2, 3, lalu yang lainnya itu tidak lagi dikatakan berprestasi. Ya, kami berharap ke depan ketika bagian ini diperkenalkan untuk kami semua, mahasiswa akan berlomba-lomba untuk mereka bisa tunjukkan prestasi, walaupun tidak menjadi juara gitu. Tapi oleh perguruan tinggi atau penyelenggara itu tetap menyatakan memberikan apresiasi kepada mereka, sehingga itu mendorong mereka untuk tidak berhenti, mereka mau maju terus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Supetra. Bagaimana Ibu Ira? Bisa merespon pertanyaan dari Bapak tadi? Iya, baik Bu Lita. Baik, saya langsung menjawab. Terima kasih pertanyaannya Pak Dedi. Ya, luar biasa untuk bisa kita bahas. Jadi yang pertama dikatakan bahwa ketika mahasiswa itu menjadi finalis, ya berarti ada suatu proses pendahuluan terlebih dahulu, terus kemudian adik-adik mahasiswa masuk sebagai finalis, walaupun di situ tidak menjadi perolehan juara 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, kita yang pertama adalah saya harus sampaikan beasiswa Indonesia Maju ini adalah untuk S1. Sehingga ketika adik-adik, kalau kita konteksnya mahasiswa dan kita mengajukan kurasi, ya hasilnya dari kurasi itu adalah anak, kalau terkurasi, kalau terdata dan terkurasi sesuai dengan standar kita, anak-anak itu akan masuk dalam database manajemen talenta nasional. Nah, database manajemen talenta nasional. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk tahap finalis, apakah bisa dikurasi? Nah, Bapak pilihan dari di wilayah kurasi itu jenjangnya adalah peringkat 1, peringkat 2 atau gold, silver, kemudian bronze. Nah, kemudian ada juga pilihan finalis. Nah, jadi datanya finalis ini bisa diupload. Namun kami akan melakukan kurasi. Kurasi ini apa konteksnya? Kurasi ini adalah penyelenggaraannya di tempat yang anak-anak ikut ini seperti apa? Nah, ada keterkaitannya. Nah, secara pencapaian bisa anak-anak masuk. Namun untuk hasil kurasinya ini akan tergantung juga pada penyelenggaraan ajangnya, penyelenggaraan kegiatannya. Sebenarnya kalau di tingkat universitas yang kami lakukan itu biasanya di tingkat dasar, menengah, ya, yang lombanya tuh online, bahkan pesertanya bayar pun bisa dapat juara. Nah, karena apa sekarang ini sangat marak Bapak Ibu, karena adanya fasilitas untuk anak-anak berprestasi, ya, anak-anak berprestasi, para penyelenggara lomba itu daring maupun luring itu kreativitasnya juga luar biasa, begitu. Ya kan ada yang misalnya satu kali perlombaan itu menyelenggarakan 200 nomor cabang bidang-bidang, jadi misalnya IPA 1, IPA 2 dan lain-lain, sehingga juaranya itu kalau eventnya lomba nomornya aja 200 dikali 3 berarti 1, 2, 3 berarti ada 600 juara seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau konteksnya universitas kan itu relatif akan lebih aman untuk bisa kita kurasi, relatif lebih meyakinkan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya pasti setelah masuk di situ apa anak-anak benefitnya apa atau apresiasinya apa ketika mereka ada di data itu. Yang pertama, sistem informasi manajemen talenta ini adalah anak-anak yang berprestasi. Satu, mereka berarti akan terakui, terlegitimate bahwa mereka masuk dalam talenta Indonesia. Lalu yang kedua adalah ketika mereka akan masuk di S2, katakanlah di perguruan di S2, dan penerimaan mahasiswa S2 ini akan mempertimbangkan prestasi dan melihat sistem informasi manajemen talenta program database ini, ya maka mereka sudah punya datanya. Karena sekarang ini banyak sekali Bapak Ibu masalah-masalah terkait dengan kondisi tidak ada data di dalam sistem itu, sehingga kita berkendala untuk lanjut.
Nah, mungkin itu. Kemudian yang ketiga, katakanlah anak-anak ingin mengajukan beasiswa LPDP ataupun S2 LPDP nanti. Nah, itu akan menjadi bahan mereka menunjukkan bahwa saya terlegitimate ini, prestasi saya terlegitimate. Nah, kemudian belum lagi kalau ternyata kami akan rencananya memperluas database ini ke kementerian-kementerian. Katakanlah mengajukan sebagai PNS. Ya, mengajukan sebagai PNS, CPNS, mendaftar di CPNS. Nah, karena ini adalah program pemerintah yang memang harus diselaraskan dengan yang tadi Grand Design Manajemen Talenta, bisa jadi menjadi pertimbangan ketika perekrutan ASN. Ini loh talenta-talenta, harapannya kita kan ketika kita memiliki talenta yang bagus, mestinya bisa menduduki di pemerintahan itu yang di pemerintahan yang banyak seperti itu, sehingga tata kelola pemerintah pun juga akan semakin meningkat. Nah, itu Pak Denny, tanggapan dari saya mengenai bisa atau tidak, kemudian keberlanjutan manfaatnya seperti apa, potensi manfaat yang diterima bagi mahasiswa yang berprestasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Iren. Bagaimana Pak Sukata? Iya, rupanya sudah jelas ya Pak ya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ya, perkenalkan nama saya Rina Dewa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin sedikit saya mau menyampaikan terkait dengan kegiatan PKKM. Kebetulan kami di jurusan Kehutanan tahun ini mendapat hibah PKKM. Dan kemarin Pak Rektor sudah memberikan penghargaan untuk kategori silver kita dapat silver. Ya, terkait dengan akselerasi MBKM, saya melihat ya dengan adanya kegiatan PKKM atau hibah PKKM yang kami terima, terdapat perbedaannya di saat kita mendapat dana hibah untuk kegiatan untuk kampus Merdeka dan yang tidak dapat sebelumnya tidak dapat PKKM. Ya, jadi saya melihat bahwa dengan adanya hibah PKKM ini sangat baik, sangat menunjang sekali program MBKM. Ya, jadi kami melakukan beberapa kegiatan di luar universitas dan itu sangat baik karena ada dananya. Itu yang membuat kami semangat ya untuk bekerja. Tetapi di sisi lain juga kami melihat bahwa implementasi MBKM ini memang jika ada disupport dengan dana itu sangat baik ya. Sebelumnya kami sudah melakukan implementasi di beberapa instansi pemerintah dan juga swasta. Dan itu juga ada perbedaannya. Kalau dulu dia dunia usaha dan dunia industri itu memang mahasiswanya cukup diperhatikan dengan baik ya. Seperti itu kan ada tunjangan dananya. Sementara kalau di pemerintahan ya mereka difasilitasi saja seperti itu. Untuk itu terkait dengan akselerasi ini mungkin Ibu bisa menjelaskan sini bagaimana trik supaya kita bisa tetap melakukan implementasi MBKM ini kalau bisa tidak 100% sih untuk masih, tapi paling tidak di atas 50%-nya bisa tercapai seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ibu Iren bagaimana? Iya, Bisa ya baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, memang betul sekali kalau kita dapat hibah itu langsung semuanya bergerak, ibaratnya kalau kendaraan dapat bahan bakar itu langsung bisa berjalan gitu. Nah, sedangkan kalau tidak ada ya berarti kita kondisinya relatif tidak bisa banyak melakukan inovasi-inovasi. Nah, Bapak Ibu, saya waktu itu juga mencoba berpikir ya
ini kalau seandainya kita tidak lanjut PKKM, tidak lanjut PMM, apa kita masih bisa mengirimkan mahasiswa itu sampai kemana-mana? Itu satu. Nah, kemudian pertanyaannya sebagian jawaban itu pasti berat. Secara pendanaan pasti berat. Nah, lalu berangkat dari kondisi itu, kita coba pada waktu itu di kampus langsung bergerak untuk mendekati penjajakan dengan para mitra. Nah, kalau dari beberapa kementerian lain ya, itu sebenarnya juga ada program-program MBKM yang mereka mensyaratkan magang dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa menjadi peluang. Memang komunikasi itu yang paling penting. Jadi mungkin bisa diadakan gathering antara mitra, ya sama seperti ketika Kemdikbud ingin menggalakkan universitas itu mengikuti MBKM, mungkin institusi juga bisa melakukan itu. Kita bisa memberikan insentif-insentif, misalnya katakanlah penghargaan kepada mitra paling mendukung Unpadi, rekognisi lah bagi mitra ketika mereka sudah memberikan dukungan ke institusi kita. Nah, ketika kita mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan, kemudian kerjasamanya ini akan lebih erat, ya komunikasinya akan lebih baik. Itu peluang-peluang itu yang mungkin bisa digunakan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah secara mungkin terkait dengan fasilitas pertukaran mahasiswa, itu biasanya kami juga melakukannya secara daring, Bapak Ibu. Nah, kami juga melakukannya secara daring. Fasilitas pembelajaran kita ini sudah dilengkapi juga secara online, ya, sehingga anak-anak kalau misalnya memungkinkan kita lakukan daring bekerja sama antar perguruan tinggi, ya mungkin itu yang salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Nah, memang intinya adalah ini adalah bidang kerjasama juga nanti yang harus punya tugas berat untuk membuka akses komunikasi kemitraan, ya, sehingga kalau saya bilang dari secara institusi itu pendidikan, kemahasiswaan, kerjasama, ini dengan adanya MBKM ini harus semakin erat, harus semakin sinkron. Seperti itu. Nah, saya yakin mungkin tidak akan 100% dari satu kelas itu, karena kalau satu kelas ikut MBKM biasanya nggak ada yang ngajar nanti. Nah, tapi minimal kan sudah dikatakan berapa persen dari jumlah mahasiswa itu katakan mengikuti kegiatan antar program studi, atau bahkan minimal antar program studi. Antar program studi itu saya pikir juga cukup bagus dilakukan, ya, walaupun di lingkup universitas dan relatif murah, dan itu bisa membuka perspektif lain dari mahasiswa. Nah, itu Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, sebagai informasi juga terkait dengan kehutanan ini, saya tahun ini mendapat juga kerjasama dengan PRGM, dan saya yakin Unpadi sepertinya juga ada kerjasama KDRK juga dengan satker yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada, begitu. Ya. Baik, mungkin itu Ibu, semoga bisa membantu. Jadi intinya komunikasi intens dan perluasan kerjasama. Oke, terima kasih Ibu Iren, Ibu Joa, mungkin sudah jelas ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, seperti di Universitas Samus yang Ibu Iren di sana, ada program kehutanan bisa bekerja sama, dan mungkin pendanaan bisa diatasi atau teratasi. Oke, terima kasih Ibu Iren. Ini ada pertanyaan dari peserta yang online, harus beri kesempatan, ya, nanti mereka kecewa kalau pertanyaan mereka tidak disampaikan. Oke, Ibu Iren, ada dari pertanyaan dari Kasriana dari Universitas Darussalam Ambon. Ini beliau izin bertanya, ketika mahasiswa mengikuti ajang prestasi
dan mendapatkan prestasi, bagaimana cara agar prestasi itu dapat pengakuan resmi dan prestasi apa saja yang bisa mendapat pengakuan? Apakah hanya ajang yang sebelumnya sudah ditampilkan tadi pada pemaparan materi, atau adakah ajang yang lain? Ibu Mira, atau apa saya bacakan dua-dua sekaligus? Oke. Pertanyaan yang berikut ini sebenarnya dari Pak Frislan, Pak Peter dari PIK Unpati. Beliau mau bertanya, beliau mau mengikuti program MPKL yang ditawarkan. Ada DPL kampus mengajar. Kemudian juga ada tawaran magang studi independen bersertifikat. Pertanyaannya, apakah boleh mendaftar keduanya? Karena memang syaratnya bisa cuma diterima satu saja. Jadi mohon bantuan dari Ibu kalau memang pernah menemui pengalaman yang seperti ini. Terima kasih Ibu Erin, silakan. Kalau Ibu Erin mau respon, silakan. Ya, terima kasih Ibu Kastriana dari Universitas Darussalam Ambon. Ya, baik Kastriana. Jadi siswa yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dikti, ya, yang tadi saya paparkan, ketika menjadi finalis di tingkat nasional itu otomatis akan masuk di dalam SIMT, akan otomatis. Karena apa? Penyelenggaraannya memang sudah di tingkat nasional, sehingga kami juga sudah memastikan bahwa itu sudah memenuhi kriteria bahwa layak akurasi. Nah, lalu untuk penyelenggaraan yang di luar Kemdikbud, ya, di luar daftar tadi, untuk masuk melalui SIMT, untuk masuk di SIMT itu harus melalui akurasi. Nah, ajang-ajang apa saja? Nah, misalnya anak-anak tidak harus selalu lomba. Contoh misalnya, mahasiswa itu mengikuti Kemah Nasional. Nah, Kemah Nasional mengikuti menjadi delegasi atau menjadi undangan di pertemuan internasional tentang lingkungan hidup. Nah, jadi mereka diundang begitu. Nah, itu kan suatu apresiasi dari pihak luar kepada mahasiswa kita. Nah, apresiasi ini bisa diajukan untuk kurasi. Kami akan menelusuri untuk bisa mendapat di dalam SIMT. Karena begini, pengakuan itu bisa memang undangan itu diberikan karena memang ada pencapaian dari anak ini, ya, kreasi yang luar biasa ataupun track record yang luar biasa. Namun bisa juga undangan sebagai peserta saja begitu. Nah, kalau undangan sebagai peserta saja itu ya tentunya tidak akan bisa terkurasi. Nah, namun kalau dilatar belakangi oleh pencapaian hal-hal yang sudah dilakukan, maka itu akan bisa terkurasi dan masuk di dalam SIMT. Nah, sehingga ajang apa saja, bisa ajang lomba, bisa ajang pertemuan tingkat internasional, di tingkat nasional, namun mereka diundang sebagai punya latar belakang kelebihan lainnya, seperti itu. Nah, begitu untuk Ibu Kastriana, semoga bisa membantu. Nah, jadi didorong saja anak-anak itu untuk melakukan kurasi. Apa yang kamu punya, daftarkan. Nah, mengenai hasilnya seperti apa, nantinya akan nampak, akan kami berikan hasilnya. Ini belum kurasi. Nah, itu. Tapi yang penting masuk dulu untuk program. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah Pak Frislan. Ya, Pak Frislan, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini memang banyak, kalau di Nusamu juga DPL kampus mengajar, bahkan ada koordinatornya, ya, ada koordinatornya juga. Kemudian MSIP. Nah, kalau saya lihat ya Bapak, mungkin saya tidak berpengalaman secara pribadi langsung pernah mengalami ini. Namun kalau sistem itu sudah terintegrasi seperti yang tadi saya tampilkan, ya, sudah terintegrasi, ya mestinya kalau tidak memungkinkan ya karena memang sudah ada
jatah ya, alokasi bahwa setiap dosen hanya boleh menjadi PL atau penanggung jawab di salah satu program dari Kampus Merdeka. Namun persisnya ini pasti perlu dikonfirmasi kembali Bapak ke para tim di MBKM Belmawa ya, di Kemdikbud juga gitu, bisa dikonfirmasi. Nah, mungkin itu, mohon maaf kalau tidak bisa membantu banyak karena belum punya pengalaman juga. Namun sepertinya kalau dosen di Musamus tidak ada yang ini biasanya di kampus mengajar karena FKIP begitu. Itu mungkin Bu Lila. Ya, terima kasih Ibu Iren. Mudah-mudahan dapat menjawab ya pertanyaan Gas Riana dan Pak Frisian. Saya memberikan satu kesempatan lagi untuk yang offline dari Ibu Lis. Silakan, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Lis. Terima kasih banyak sekali kami dari Ibu sediaan Ibu di sela-sela kegiatan yang banyak dari ya. Ibu saat berprestasi, apakah dia bisa dalam manajemen dengan talenta bagaimana manajemennya? Tadi saya yang sebelum diskusi dibantu oleh beasiswa. Ya, saya mengenai itu. Lalu dosen juga Bu mau berprestasi nih. Kalau berprestasi, apakah ada reward yang gimana gitu? Mungkin Ibu juga bisa nanti menyuarakan lah gitu. Bagaimana dengan dosen yang berprestasi? Lalu yang berikut, Ibu, untuk mengakomodir mahasiswa berprestasi dalam MBKM, apakah harus ada RPS khusus atau seperti program fleksi itu, jadi ada mata kuliah pilihannya, begitu? Mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan sehingga bisa mengklaim berapa SKS dan itu terbaca di sistem Siakat maupun di PDDikti. Oke, terima kasih Bu. Informasi nanti besok Pak Agus Pak Agus Muji akan memberikan workshop kurikulum dan kita tahu beliau sangat menguasai kurikulum. Mungkin ini juga besok nanti bisa menjadi informasi bagi beliau kalau ada informasi hari ini dari Ibu tentang mahasiswa berprestasi yang direkognisi di BKM gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Iren. Bu Jeli, terima kasih. Oke, Ibu Lis. Terima kasih pertanyaannya. Ibu Iren langsung saja ditanggapi. Silakan Ibu Iren. Baik, terima kasih Bu. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman walaupun secara daring. Harapannya ada kesempatan luring datang kita ke UPATI. Nah, terkait dengan SIMT, Sistem Informasi Manajemen Talenta, Bapak Ibu kita bedakan dengan prestasi. Nah, yang ini untuk yang depan fleksib itu ya, aktivitas mahasiswa. Namun dari aktivitas mahasiswa itu kita bisa mendorong anak-anak ketika contoh mahasiswa. Saya kemarin pada waktu PMM 3 ya, yang nanti akan buka PMM 4, pada waktu yang saya masih di sana terakhir itu adalah PMM 3. Kita pertemuan dengan mahasiswa PMM 3, saya katakan kalian ke sana kampus tujuan dan juga harus mengikuti lomba yang dilakukan di kampus tujuan. Nah, itu yang saya coba kaitkan antara MBKM dengan prestasi. Bahwa ketika mereka pergi ke sana, mereka juga harus ikut lomba-lomba, jangan ikut kuliahnya aja. Kalau kita dorong organisasi pasti, tapi ini ada loh prestasi di sana itu, lomba-lomba di sana itu
Kalau yang selama ini misalnya anak-anak orang 10 orang itu sangat terkendala dengan pendanaan. Nah, ini sudah ada di tempat itu. Nah, tinggal kita pendamping ataupun koordinator mahasiswanya dalam satu kampus dua hasil gitu. Jadi identifikasi di kampus tujuan itu ada apa saja. Identifikasi juga yang mendorong anak-anak untuk berkolaborasi. Nah, kolaborasi dalam arti untuk lomba-lomba yang dilakukan oleh pusat prestasi nasional itu apa memungkinkan juga adanya kolaborasi. Nah, lalu terkait kaitannya dengan SIMTE. SIMTE ini untuk data prestasi melalui lomba atau prestasi non lomba. Jadi mengikut sertakan ke MBKM itu tidak berarti lomba begitu. Peserta sebagai MBKM itu biasanya menjadi peserta MSB, berarti dia berprestasi. Tapi ketika dia mendapat penghargaan, dalam pengakuan dari program itu bisa coba diajukan untuk kognisinya, bisa coba diajukan untuk rekognisinya untuk kita mengetahui. Misalnya ketika dia mengikuti program MBKM NSIB itu kemudian ada lomba di situ, ada pertandingan di situ, ataupun ada predikat di situ, yang jelas penilaiannya, nah itu bisa coba untuk diusulkan secara rekognisi. Namun kembali lagi di dosen ya, untuk mempersiapkan anak-anak, kemudian sambil juga mempersiapkan diri saat ini dan ke depannya. Memang masih sebenarnya kalau dalam Grand Design, saya beri bocoran sedikit, dalam Grand Design Manajemen Talenta Nasional itu ada kriteria usia. Tidak bisa sebenarnya hanya kita bilang usia 3 sampai 9 tahun ada talenta, kemudian usia karena 9 sampai 20 sampai 15 tahun potensial, kemudian talenta berkembang. Nah, kalau di usia kita ini sebenarnya secara pencapaian data talenta itu adalah talenta unggul. Nah, talenta unggul ini sebenarnya Bapak Ibu kita itu adalah bagian dari bisa di awal, tidak terkurasi di awal ya. Talenta unggul itu seperti contoh di dalam BRIN itu kalau di kata melihat sistem talenta nasional yang karena apa? Oh, peneliti unggul di Indonesia ya, peneliti bidang ini ya. Pikir kalau ini kaitannya dengan dosen berprestasi, sebenarnya luaran kita yang bisa jadi nantinya akan rekognisi itu akan masuk dalam sistem informasi manajemen talenta di bidang sains. Nah, tapi untuk itu sendiri belum ada ya, karena itu wilayahnya ke S1 mungkin sains itu adalah wilayahnya di BRIN. Kemudian BRIN yang akan mengelola itu. BRIN sendiri tidak hanya bicara di BRIN sendiri, tapi juga penelitian itu ada BRIN fasilitas untuk penelitian bersama, kemudian pos itu ada pendanaan banyak ya di BRIN. Bapak Ibu bisa sebagai dosen mengakses itu. Nah, sehingga seringkali kejadian potensi anak-anak dapat berbeda untuk
saya pikir yang penting menunjukkan cara dan pastinya bisa mungkin merelakan hal itu gitu. Nah, mungkin itu kita diskusi oleh waktu bertanya yang karena masa dunia dan juga pernah ada yang lain pertanyaan harus saja yang di online itu kita bisa kami unit pengelola PKM di Unpati bisa menjawab saya pikir. Sisi ini saya cukupkan sampai di sini dan lagi Ibu Irian mengucapkan terima kasih bagi kami di sini, bagi saya, bagi Bupati. Kami memang sudah tahu dari tahun 2020 apa itu MBKM, tapi rupanya belum mencapai MBKM di semua arahan dari Ibu Irian dengan MBKM karena melalui program flagship yang seperti yang sudah dilakukan sudah mulai. Caranya bagaimana? Sehingga dana untuk itu mungkin bisa sharing dengan Pemda. Kemudian pesan lagi untuk kita hari ini, tadi juga saya mendengar kurikulum itu belum match dengan penataan industri. Namun besok kita lihat lagi tanya bagaimana untuk menggunakan kurikulum dan permintaan industri. Jadi sekali lagi apa materi yang kita dapatkan pada pagi ini betul-betul ya selaras BKM untuk akselerasi implementasi BKM. Sekali lagi terima kasih Bu Irian, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bukan itu ya daring tapi luring ibu-ibu kita jalan ke Ambon Bupati. Welcome. Jadi tip akan dilihat di FT ini tolonglah kami utama mahasiswa yang berprestasi dan pasti kami terdorong untuk memastikan supaya aku juga Indonesia Timur ini tidak kalah yang lain. Buktinya tadi malam Bupati disebut mendapat reward. Jadi saya tadi malam memang nonton YouTube dan saya bangga dan saya merinding dari banyak universitas ternyata Unpati juga ada disebut-sebut dan mendapat penghargaan. Sekali lagi selamat buat Unpati yang mendapat reward itu. Jadi Ibu Irian sekali lagi terima kasih dan pasti kita akan bertemu di lain waktu. Kalau tadi saya dengan pantun ini juga saya dengan pantun di baju baru untuk hari raya, baju dibeli bersama adinda agar di MBKM kita berkarya, mari bahu membahu menyukseskan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala Pusat Prestasi Nasional, Dr. Maria V.I. Hajinoto. Kami sapa dengan akrab Bu Iren. Beliau kebanggaan kita Indonesia Timur. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Patimura, pimpinan LP3MP, Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, pimpinan jurusan, pimpinan program studi, Bapak Ibu dosen di lingkup Universitas Patimura yang berkenan mengikuti kegiatan ini, baik luring maupun daring, Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi lain yang bergabung di ruang Zoom. Terima kasih banyak mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bu Iren, terima kasih banyak yang sangat inspirasi kami. Banyak informasi-informasi baru yang disampaikan kepada kami yang sangat berguna untuk menjiwai dan mengakselerasi implementasi MBKM di Universitas Patimura. Bapak Ibu, kegiatan ini kami laksanakan dalam batasan dan kekurangan, dan kami sangat berterima kasih atas pimpinan Universitas Patimura, Pak Rektor yang berkenan mensupport kami, dan terutama kepada narasumber Ibu Iren, itulah yang akrab sekali kami sapa. Beliau salah satu DKM kampus mereka yang bersama-sama dengan saya di area 5. Dan hari ini, di awal November kemarin, beliau dilantik sebagai Kepala Pusat Prestasi Nasional. Itu sesuatu yang luar biasa, yang menginspirasi, memotivasi kita di Timur bahwa kita juga bisa tampil di ajang nasional. Ya, Bu Iren, terima kasih yang sangat banyak saya sampaikan atas nama teman-teman di unit pengelola MBKM, tetapi juga di Universitas Patimura, untuk kesediaan Ibu di sela-sela waktu agenda yang padat. Ibu bisa memotivasi kami melalui pemaparan materi hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pimpinan fakultas, khususnya bidang akademik, Bapak Ibu pimpinan jurusan, program studi, Bapak Ibu dosen, dan semua yang mendukung kami hingga kegiatan ini, walaupun dalam waktu yang singkat persiapannya, tetapi bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun mungkin kehadiran di ruangan ini tidak maksimal, tetapi nanti juga rekamnya sehingga materi ini bisa kita ikuti lagi. Nanti juga Bu Iren bisa menyampaikan materi ini dan kami share ke teman-teman. Ini sangat berguna bagi kita semua karena era ini sesungguhnya adalah era prestasi. Begitu ya, Bu Iren? Era prestasi. Makanya tadi dalam pertanyaan menyentuh sedikit bagaimana dengan dosen yang berprestasi. Di sini banyak dosen yang berprestasi, Bu. Salah satunya teman kami di DKM, Ibu Sinla Tumahina, banyak prestasinya, begitu Bu. Jadi juga teman-teman yang lain sekarang pikir semuanya selalu menunjukkan prestasi. Kami minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang Bapak Ibu rasakan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Juga kepada Bu Iren, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami berterima kasih, dan kedepannya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator Jelly, kami menyapa beliau, Bu,
Ibu Julia Tamamesa, kami sapa dengan Bu Yeli yang menyampaikan bahwa di masa yang akan datang Bu Iren mungkin bisa datang ke Ambon Manise. Karena kemarin waktu di Musamus juga mungkin belum sempat jalan-jalan ke Ambon. Kita berdoa diberikan kesehatan yang baik dan bisa berjumpa di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan kami Bapak Ibu, karena untuk kegiatan besok ini juga dilanjutkan dengan kegiatan besok workshop kurikulum KM. Bapak Ibu, kami berharap ini juga bisa diikuti karena pesertanya sama dari pimpinan Fakultas dengan bidang akademik, kemudian pimpinan jurusan dan program studi, kemudian juga pimpinan jurusan dan prodi, dan juga para dosen diharapkan bisa mengikuti Bapak Ibu sehingga kita punya satu persepsi yang sama tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sesungguhnya muaranya adalah menghasilkan lulusan yang adaptif, yang berprestasi. Bapak Ibu, sehingga mohon pada kesempatan ini dengan adanya corong ini saya mohon kesediaan Bapak Ibu agar besok itu bisa kita ikuti sehingga masalah rekognisi SKS mahasiswa MPKM itu bisa clear. Ya, besok narasumber kita adalah salah satu DKM Leads Bapak Agus Muji, itu beliau sangat menguasai kurikulum MBKM. Bapak Ibu juga dari internal kita Profesor Econg Ratumanan yang akan mengikuti menjadi narasumber yang hadir di sini. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat menyiapkan waktu untuk mengikutinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom kita semua. Dengan demikian saya juga mungkin sekaligus mau menyampaikan semua kita akan mendapatkan sertifikat. Apakah ada sesi tersendiri ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang kita semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,